as we get down in the world below. Caught up in an overflow, my hands are bones. Why are you to look at me, set on fire? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayun Sundari dengan NIM 2017 143439. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai Ibu Hajah Rosina SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Mendo Barat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan sekolah dasar yang diampu oleh dosen Ibu Tiurida Intika MPD. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai Ibu Hajah Rosina SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Mendo Barat. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu. Ya. Menurut Ibu, faktor apa saja penentu keberhasilan pengelolaan satuan pendidikan khususnya di pendidikan tingkat sekolah dasar? Faktornya terutama faktor dari guru itu sendiri, faktor dari orang tua, dari lingkungan sekolah, dan faktor dari kelengkapan daripada siswa yang diperlukan oleh siswa yang dari sekolah tadi, dan faktor-faktor lain yang menunjang daripada kemajuan keberhasilan pengelolaan satuan pendidikan ya. Jadi faktor itulah yang paling penting, faktor dari dalam sekolah tadi dan dari luar sekolah termasuk lingkungan juga. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Menurut Ibu, apakah ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru dalam suatu sekolah, terutama tempat bekerja Ibu sekarang? Pasti ada. Sebab kalau kepala sekolah tidak meminit daripada rekan-rekannya, mungkin rekan-rekannya acuh atau rekan-rekannya bekerjanya asal-asalan kalau tidak dipinit. Jadi contoh terutama sebagai kepala sekolah harus menjadi panutan, harus menjadi contoh bagi guru-gurunya. Selanjutnya, apakah selama ini supervisi pendidikan di Indonesia memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan mutu sekolah atau pendidikan? Pasti kalau sering disupervisi gurunya pasti pembelajarannya akan lebih baik ketika dia memberi pelajaran di dalam kelas ataupun pembelajaran di luar kelas kepada anak-anak muridnya. Baiklah, selanjutnya, bagaimana menurut Ibu, apakah sistem informasi pendidikan itu sangat berguna pada setiap sekolah, terutama saat sekolah diliburkan karena adanya wabah COVID-19? Pasti sangat diperlukan di sekolah kami ini oleh guru-guru kami. Guru-guru itu menganjurkan siswa supaya siswa nonton TV, khususnya pembelajaran bagi siswa SD, dan guru juga memberi pembelajaran secara online memberi tugas-tugas, memberi pembelajaran baik itu berupa soal di masa seperti sekarang ini, itu masa COVID-19 ini. Selanjutnya, apa pendapat Ibu mengenai kurikulum saat ini tentang kurikulum belajar Merdeka Belajar? Apakah kurikulum tersebut akan efektif jika diterapkan di sekolah, khususnya di sekolah dasar? Menurut kami ya, kalau kita sedang masa COVID ini, Merdeka Belajar ini supaya penyakit ini kan tidak tertular kepada siswa-siswi. Tetapi kalau menurut kami, kalau Merdeka Belajar khususnya bagi siswa SD itu kurang baik. Kenapa? Karena guru dan siswa tidak berinteraksi langsung. Seharusnya kalau masih tingkat SD ini, guru dan siswa itu memang perlu sekali interaksi langsungnya.
Karena dengan interaksi langsung mungkin tadinya kalau di rumah siswanya ya dibimbing oleh orang tuanya, biasanya kalau anak-anak ini dia lebih percaya kepada gurunya daripada kepada orang tuanya. Itu kalau untuk tingkat SD. Selanjutnya, menurut Ibu, bagaimana proses pengelolaan tenaga pendidik pada masa sekarang dan mengapa pada pengelolaan tenaga pendidik dinilai penting dalam melakukan pengembangan kemampuan kinerja pendidik di sekolah ini? Ya, menurut kami mengenai tenaga pendidik mengenai tenaga pendidik ini memang sangat penting sekali di dalam dia mendidik siswanya secara online tadi, dan supaya siswa kita, terutama bagi siswa SD ini, tidak ketinggalan baik itu di dalam pembelajaran ataupun di dalam sikapnya. Jadi penting sekali itu. Ya, penting. Selanjutnya, menurut Ibu, apakah ada hubungannya antara pengelolaan biaya pendidikan dengan kualitas pendidikan? Kalau mengenai biaya pendidikan, terus terang kalau SD ini kan tanpa pungut biaya. Nah, tidak ada. Kenapa? Karena pendidikan sekolah dasar ini, kami terutama SD 1 ini, kami sudah menerima uang BOS untuk pengelolaan pendidikan di sekolah. Hanya itu. Tapi kalau untuk guru negeri kan ya memang sudah menerima gaji dari pemerintah. Jadi kalau pengelolaan pendidikan di sekolah itu tidak menjadi masalah. Tidak usah membayar karena kami terima dari uang BOS. Selanjutnya, apakah fasilitas sarana dan prasarana sudah memadai di tempat Ibu bekerja sehingga dapat menunjang pembelajaran yang lebih efektif lagi? Secara umumnya sarana dan prasarananya sudah memadai, tapi yang belumnya adalah sarana kursi meja untuk siswa belajar itu. Kalau di SD 1 sekarang ini mungkin hanya 2 lokal yang kursi mejanya yang dianggap sangat baik dan sangat bagus. Yang lain-lainnya 4 kelas sebenarnya sudah tidak layak lagi dipakai, tapi oleh karena kalau dari uang BOS kita tidak bisa membeli daripada kursi meja, dan kalau kita dari paguyuban tidak mungkin paguyubannya akan pengadaan daripada mobiler jadi sarana yang kurang memadai. Juga sarana kami yang sekarang ini kurang memadai, agak dikatakan rusak berat gitu. Ini adalah perpustakaannya sudah rusak berat, tapi sampai sekarang belum ada dari dinas pendidikan untuk memperbaikinya. Kalau sarananya sudah cukup baik, itu musola sudah ada, UKS-nya, laboratoriumnya juga sudah ada. Jadi semuanya sudah memadai ya, Bu? Sudah memadai, hanya yang kurang tadi perpustakaan dengan mobiler siswa. Nah, kalau mobiler guru ya sudah diterima, mobiler siswa yang kurang bagus maksudnya. Ada tapi kurang baik. Selanjutnya, terakhir, bagaimana menurut pandangan Ibu mengenai hubungan sekolah dan masyarakat, khususnya orang tua siswa pada saat wabah pandemi seperti ini dalam proses belajar di rumah? Menurut pandangan kami, kalau kami hubungan antara sekolah dengan orang tua murid itu sudah cukup baik. Kenapa? Karena setiap wali kelas ini memiliki grup paguyuban, dan sudah dimasukkan ke dalam WA-nya ya. Jadi kalau mengenai daripada proses belajarnya,
gurunya juga memberi tugas apa kepada siswa itu melalui grup tadi lewat WA. Jadi kami kira karena masanya sekarang ini sangat baik juga dalam kegiatan seperti itu. Tapi seandainya masa wabah pandemi ini sudah berakhir, kami lebih baik lebih bagusnya siswa harus ada interaksi dan harus masuk sekolah supaya proses belajar mengajarnya lebih tepat. Itu kalau Terima kasih kepada Ibu Haja Rosina selaku narasumber saya sudah menjadi narasumber saya. Semoga apa yang Ibu sampaikan semoga bermanfaat bagi saya dan bagi semua orang untuk generasi kedepannya. Itulah hasil dari wawancara saya kepada Ibu Hajah Rosina selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 1 Mendo Barat. Apabila ada salah kata atau kekurangan dan lainnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.